Pernah merasa orang lain sibuk membicarakanmu, baik di depan maupun di belakang. Tapi entah kenapa hidupmu malah semakin melesat. Ternyata semesta memang menyiapkan panggung untukmu, bukan untuk memadamkan sinarmu, tapi justru membuatnya lebih terang dari sebelumnya. Kartu-kartu ini membisikkan kisah tentang ujian mental, langkah berani, dan hasil manis yang akan membuat banyak orang terkejut. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema mau dibicarakan sampai berbusa pun kamu tetap bersinar terang. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ace of Swords mengisyaratkan momen pencerahan yang sangat tajam dan menyeluruh, di mana segala keraguan dan ketidakpastian mulai terurai secara perlahan, digantikan oleh kejelasan yang luar biasa. Saat energi ini menyapa, kamu akan merasakan sebuah pencerahan batin yang membebaskan pikiran dari belenggu kekhawatiran dan keraguan, seolah tirai yang selama ini menutupi kebenaran perlahan tersingkap, memberi ruang bagi pandangan yang lebih jernih dan penuh keyakinan terhadap langkah yang harus diambil. Suara-suara dari luar yang sebelumnya mungkin membingungkan dan mengaburkan fokus, kini tidak lagi mampu mengganggu ketenangan dan ketegasanmu. Semuanya menjadi sangat jelas, dan kamu mampu melihat garis besar situasi dengan sudut pandang yang lebih luas dan objektif, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada pemahaman yang mendalam dan kepercayaan penuh terhadap intuisi dan logika. Di saat yang bersamaan, Seven of Pentacles mengingatkan bahwa proses penantian dan usaha yang telah kamu tanamkan selama ini tidak sia-sia. Setiap langkah, setiap usaha, setiap harapan yang kamu tanam, perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda akan menuai hasil. Mungkin terasa lambat dan penuh ketidakpastian, namun semua itu adalah bagian dari siklus alami, di mana waktu menunggu adalah fase penting sebelum buah dari kerja kerasmu benar-benar matang dan siap dipetik. Kesabaran ini bukan hanya tentang menunggu, tetapi juga tentang menanam kembali energi dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, meskipun saat ini tampak seolah-olah semuanya berjalan sangat perlahan, percayalah bahwa setiap proses ini adalah jeda yang sangat diperlukan agar hasilnya bisa maksimal, dan bahwa kesabaranmu akan terbayar dengan hasil yang memuaskan. Ketika energi mulai mengalir dan semangat membara, Knight of Wands muncul sebagai simbol keberanian dan semangat juang yang membuncah. Ia membawa dorongan besar untuk segera bertindak dan tidak ragu mengambil risiko, bahkan jika langkah tersebut terlihat nekat atau berani bagi orang lain. Ini adalah saat di mana keberanianmu diuji dan ditantang untuk keluar dari zona nyaman, melompat ke peluang yang mungkin tampak asing atau penuh tantangan. Knight of Wands mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tanpa risiko, tetapi tentang percaya diri dan kesiapan untuk menghadapi apapun yang datang. Ia membawa semangat petualang yang mampu mendorongmu melompat ke depan, melangkah dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa peluang besar sedang menantimu. Dan disinilah kamu akan menemukan kejutan yang mampu mengubah perjalanan hidupmu. Di tengah semua dinamika ini, King of Swords meminta agar kamu tetap teguh dan logis dalam menghadapi situasi apapun. Ia mengingatkan bahwa meskipun semangat dan keberanian itu penting, tidak kalah pentingnya untuk menjaga kepala tetap dingin dan hati tetap waras. Jangan biarkan emosi menguasai keputusanmu, apalagi terpancing oleh gosip atau komentar dari orang lain yang tidak membangun. Sebaliknya, gunakan kebijaksanaan dan kejelasan pikiran untuk mengendalikan narasi yang ada, dan biarkan tindakan nyata yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dengan sikap tegas dan rasional, kamu mampu memimpin situasi ini dengan penuh keadilan dan ketegasan, sehingga orang lain pun akan menghormati dan mengikuti langkahmu. Sementara itu, Page of Wands membawa kabar baik yang membakar semangat dan menghidupkan kembali antusiasme dalam dirimu. Mungkin ada peluang baru, sebuah proyek segar, atau ide yang menyala-nyala dan membuat matamu berbinar penuh semangat.
Ia membawa energi muda dan semangat petualang yang ingin segera dieksekusi, mengajakmu untuk tetap terbuka terhadap hal-hal baru yang mungkin sebelumnya belum pernah kamu pertimbangkan. Namun, di balik itu semua, Page of Swords memperingatkan bahwa ada mata yang terus memperhatikan gerak-gerikmu. Entah karena rasa kagum, iri, atau penasaran, keberadaan pengamat ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Mereka mungkin mencoba memahami langkahmu, atau bahkan berusaha mencari celah untuk mengikuti atau memanfaatkan peluang yang kamu ciptakan. Meski sorotan tertuju padamu, Four of Swords menyarankan agar kamu meluangkan waktu untuk beristirahat secara mental dan emosional. Tidak semua pertempuran harus dilawan dengan kekuatan penuh, dan terkadang kekuatan terbesar justru muncul dari ketenangan dan keteguhan hati. Memberikan diri waktu untuk beristirahat akan membantu memulihkan energi, menenangkan pikiran, dan menguatkan mental agar dapat menghadapi tantangan selanjutnya dengan kepala dingin. Keseimbangan antara aksi dan istirahat ini penting agar kamu tetap fokus dan tidak mudah terbakar oleh tekanan yang ada. Selain itu, dukungan dari Queen of Cups hadir sebagai sosok penuh empati dan pengertian yang mampu membuatmu merasa aman dan dimengerti. Ia mewakili orang-orang yang peduli dan memahami perasaan terdalammu, mungkin seorang teman dekat, mentor, atau orang terdekat yang selalu ada saat kamu membutuhkan tempat curhat dan pelukan hangat. Kehadiran mereka memberi kekuatan emosional yang sangat berarti, mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini, dan bahwa kasih sayang serta empati bisa menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Seiring waktu, gambaran tentang masa depan mulai terlihat lebih jelas, seperti yang digambarkan oleh kartu Three of Wands. Gambaran tentang peluang dan kemungkinan baru mulai terbuka di depan mata. Kamu akan melihat bahwa pintu-pintu kesempatan tidak hanya terbatas pada satu arah, tetapi meluas ke berbagai bidang, perjalanan, kolaborasi internasional, atau bahkan peluang di luar negeri yang sebelumnya mungkin hanya ada dalam angan-angan. Ini adalah masa di mana keberanianmu untuk melangkah keluar dari zona nyaman akan terbayar dengan pengalaman dan wawasan yang baru, membuka jalan ke dunia yang lebih luas dan penuh kemungkinan. Kamu akan merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi juga tentang menemukan diri sendiri dan memperluas horizon pikiran serta pengalaman. Akhirnya, Nine of Pentacles menutup perjalanan bacaan ini dengan gambaran keberhasilan dan kemandirian yang gemilang. Segala usaha keras, kerja cerdas, dan ketekunanmu selama ini akhirnya membuahkan hasil yang sangat memuaskan dan membanggakan. Kamu akan merasakan kebanggaan atas pencapaian pribadi yang tidak hanya diukur dari materi atau status, tetapi juga dari rasa percaya diri dan kebebasan yang kamu raih. Dunia akan mulai mengakui usaha dan keberanianmu, dan semua komentar negatif dari orang-orang di belakangmu akan terdengar seperti bisikan kecil yang tertelan oleh suara keberhasilan dan kebahagiaan yang bersinar dari dalam dirimu. Puncak keberhasilan ini bukan hanya tentang pencapaian material, tetapi juga tentang kekuatan batin dan ketahanan mental yang telah kamu bangun. Kesimpulannya, kamu sedang dalam perjalanan menuju puncak keberhasilan dan pengakuan. Orang mungkin mencoba mengganggu fokusmu dan meragukan langkahmu, tetapi dengan kesabaran, keberanian, dan kejernihan pikiran, kamu akan membuktikan bahwa dirimu mampu mengatasi semua rintangan dan tantangan. Pada akhirnya, cahaya keberhasilanmu akan semakin terang, dan dunia tidak punya pilihan selain mengakui betapa luar biasanya perjalananmu. Kamu akan menunjukkan bahwa kombinasi antara ketegasan, keberanian, dan kedalaman hati adalah kunci utama untuk meraih puncak tertinggi dalam perjalanan hidup ini. Kenapa ada orang yang seolah tidak suka, tapi tetap mengawasi setiap gerak-gerikmu? Ada orang yang tampaknya seolah tidak menyukai atau tidak menyukai kehadiranmu, namun di balik sikap dingin dan jarang menunjukkan ketertarikan itu, mereka sebenarnya diam-diam mengawasi setiap langkah dan gerak-gerikmu. Mereka yang terlihat tidak menyukai seringkali menyimpan rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap dirimu,
tetapi mereka tidak mampu mengendalikan perasaan tersebut karena berbagai alasan. Berdasarkan kartu Nine of Wands, kita bisa melihat bahwa orang ini pernah mengalami luka mendalam atau kekecewaan di masa lalu yang membuat mereka membangun tembok pertahanan yang sangat tinggi dan kokoh. Dari luar, mereka tampak dingin, waspada, dan keras kepala, berusaha menjaga jarak agar tidak terluka lagi. Namun kenyataannya, mereka tetap memperhatikan dengan seksama setiap detail tentangmu, karena rasa penasaran itu tidak pernah benar-benar hilang. Kartu Four of Cups mengisyaratkan bahwa kehidupannya saat ini terasa hambar dan monoton. Seakan-akan semuanya berjalan datar, tanpa warna dan makna yang jelas. Di tengah kebingungan dan kebosanan itu, kehadiranmu, walaupun mungkin mengganggu egonya, justru menjadi sesuatu yang memberi warna baru, menyalakan rasa ingin tahu yang sulit mereka tolak. Kehadiranmu memberi nuansa berbeda yang mereka tidak bisa abaikan, meskipun mereka berusaha menutupinya dengan sikap acuh dan ketidakpedulian. Selanjutnya, kehadiran Ace of Cups menunjukkan bahwa di balik sikap dingin dan tertutup itu, tersembunyi rasa kagum serta ketertarikan emosional yang belum mereka akui secara sadar. Mungkin ini bukan cinta romantis yang tulus, tetapi mereka merasakan kehangatan dan rasa hormat yang mendalam terhadapmu. Suatu perasaan yang membuat mereka ingin tahu lebih banyak tentang siapa dirimu sebenarnya. Perasaan ini memunculkan rasa ingin tahu yang mendalam dan keinginan untuk memahami, bahkan jika mereka belum mampu mengungkapkan perasaan itu secara terbuka. Namun, kartu Knight of Swords menandakan bahwa rasa ingin tahu mereka sering berubah menjadi impulsif, yang kadang membuat mereka bertindak dengan cara yang tajam, mengeluarkan komentar pedas, atau melakukan tindakan yang tampak menyerang. Mereka yang tidak pandai mengungkapkan rasa penasaran secara sehat ini, cenderung meluapkan perasaan mereka melalui sikap agresif atau sikap defensif, sehingga sering terlihat seperti sedang menguji batas atau menantangmu secara tidak langsung. Dengan Five of Swords, kita melihat bahwa orang ini pernah atau sedang mengalami dinamika kompetisi atau pertarungan dalam hubungan ini. Ada ego yang besar dan rasa ingin menang yang membuat mereka enggan mengakui kekalahan, sekaligus merasa harus membuktikan bahwa mereka lebih unggul. Mereka sering membandingkan diri denganmu, dan ini menimbulkan rasa tidak nyaman, atau bahkan rasa iri yang tersembunyi di dalam hati mereka. Two of Swords menunjukkan bahwa di satu sisi mereka merasa bingung dan tidak yakin tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan, antara menjauh dan menghindar dari perasaan ini, atau justru mendekat dan memberi perhatian lebih. Sayangnya, Five of Cups memperlihatkan bahwa mereka lebih terfokus pada rasa kecewa, penyesalan, dan kehilangan dari masa lalu, sehingga sulit bagi mereka untuk membuka diri terhadap peluang baru atau menerima kebahagiaan yang datang dari hubungan ini. Mereka sering merasa terancam dan tersaingi oleh keberadaanmu, karena mereka takut kehilangan atau merasa tidak cukup baik. Namun, di sisi lain, Six of Pentacles menunjukkan bahwa hubungan ini bisa berjalan dengan seimbang jika mereka mau menerima dan memberi secara tulus, bukan hanya sekadar mengawasi dari kejauhan atau merasa iri terhadap keunggulan orang lain. Kartu Knight of Wands dan Knight of Cups menunjukkan bahwa orang ini sedang berada dalam keadaan emosional yang tidak stabil, terombang-ambing antara keinginan untuk bertindak cepat dan penuh gairah, dan dorongan untuk mendekati dengan kelembutan dan perhatian. Mereka seringkali berada di posisi yang tidak pasti, kadang mendekat dengan penuh semangat dan gairah, namun di saat lain mereka menjauh karena takut akan risiko atau ketidakpastian yang mereka rasakan. Akhirnya, kartu Nine of Pentacles memberikan gambaran bahwa salah satu alasan utama mereka memperhatikanmu adalah karena mereka melihatmu sebagai sosok yang mandiri, percaya diri, dan sukses tanpa bergantung pada orang lain. Mereka mengagumi kekuatan dan keberhasilanmu secara diam-diam. Bahkan mungkin merasa iri dengan kemampuanmu untuk berdiri teguh dan mandiri. Sementara itu, Three of Pentacles mempertegas bahwa mereka memperhatikan bagaimana orang lain bekerja sama dan berkolaborasi denganmu, bahkan mungkin ingin belajar dari caramu, meskipun mereka tidak pernah mengungkapkan kekaguman itu secara terbuka atau langsung. Kesimpulannya, orang ini tidak memperhatikanmu karena membenci atau tidak menyukaimu, melainkan karena di dalam dirinya ada campuran perasaan kagum, iri,
dan penasaran yang sulit mereka atasi. Mereka mungkin tidak akan mengakuinya secara langsung, tetapi setiap gerak-gerikmu, setiap langkah, dan setiap sikapmu menjadi bahan pelajaran dan bahan perenungan bagi mereka. Mereka berusaha menutupinya dengan sikap acuh dan ketidakpedulian. Padahal di dalam hati mereka, rasa ingin tahu dan kekaguman itu terus membara, menunggu waktu yang tepat untuk mereka ungkapkan, atau mungkin menyimpannya dalam hati sebagai rahasia yang mereka simpan rapat-rapat. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.